Hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Wahyu Prasetyo Utomo dari Departemen Kimia FMIPA ITS yang kebetulan juga menjadi Ketua dari Himpunan Kimia Indonesia cabang Jawa Timur. Jadi Himpunan Kimia Indonesia itu adalah organisasi keprofesian himpun di bidang kimia khususnya di bidang kimia, khususnya di Indonesia. Dan ini ada cabangnya nih di Jawa Timur. Anggota kita terdiri dari berbagai macam dosen, praktisi, khususnya dari berbagai instansi di Jawa Timur, Pak Faiz. Jadi ada dari Surabaya, ITS, UNER, Malang, Jember, UB, dan sebagainya. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan awal kami bekerja sama dengan eh, PT Indotech Scientific. Di sini diwakili atau dipawangi oleh Pak Faiz ya. Pak Faiz ini kita sudah ketemuan dulu di Departemen Kimia untuk open recruitment dulu ya Pak ya. Terus kemudian ini adalah kegiatan lanjutan, tapi di sini kita akan memperkenalkan terlebih dahulu tentang peluang atau peluang karir di dunia eh, laboratorium, instrumen laboratorium. Saya rasa cukup menarik juga untuk disimak karena beberapa rekan saya sendiri pun seangkatan maupun sebelumnya dan di atasnya juga sudah banyak nih yang bekerja di bidang tersebut. Sehingga semoga ini bisa menjadi peluang atau media untuk membuka wawasan terkait kesempatan dan peluang karir di industri ini dan kemudian nanti semoga bisa membuka peluang juga untuk bisa bekerja di bidang ini. Untuk selanjutnya, saya bisa langsung serahkan ke Pak Faiz dan saya mengucapkan terima kasih dulu nih ke Pak Faiz atas kesempatannya bekerja sama dengan kami Departemen Kimia FMIPA ITS dan juga HKI Jawa Timur dan juga terima kasih bagi para peserta yang sudah mendaftarkan di kegiatan kali ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan senang hati Pak Wahyu. Ya bener banget ya. Jadi kita bertemu gitu ya di Surabaya waktu itu kita berkunjung dan terjadilah gitu ya program kerjasama kali ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kembali untuk Pak Wahyu em, atas kesempatannya juga untuk kami berbagi ya bersama teman-teman di sini. Tentu saja saya rasa sebagai lulusan baru bisa jadi kita masih belum tahu ya atau buta gitu tentang dunia kerja atau dunia karir gitu. Ada apa aja sih peluangnya di luar sana gitu ya. Karena saya sendiri juga merasakan. Jadi saya selaku dulu tuh sekolah di Semakbo kalau teman-teman tahu gitu ya. Sekolah Menengah Sains Kimia Bogor gitu ya. Jadi pas lulus dari jurusan kimia itu saya bingung. Saya kalau lulus jadi apa ya? Apakah jadi analis aja? Lalu di benak saya lulusan kimia itu ya jadi analis kimia aja, jadi QC, terus juga atau QA misalnya. Tapi ternyata ada banyak gitu ya. Nanti kita akan bahas peluang-peluang karir lainnya gitu ya, di dalam eh, materi webinar kali ini gitu ya. Semuanya pada semangat ya, Insya Allah ya. Sehat semua ya. Ada Mas Amin. Eza, Mas Eja, ada Mbak Salma dan Mbak Ade di rumah dan juga teman-teman yang lain. Semoga pada semangat ya untuk memulai kegiatan di awal minggu hari ini karena kemarin libur Senin. Oke, saya langsung mulai ya. Nanti feel free aja kalau ada yang ingin bertanya ataupun mau sharing tentang karir dipersilahkan gitu ya. Karena saya terbuka nih untuk diskusi. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, sudah terlihat? Halo? Apa sudah terlihat? Di saya sudah, Bapak. Sudah ya, Mas Eja ya.
Tapi masih ada ini. Structure. Oke, sudah ya, kelihatan ya. Nanti kalau misalnya ada kendala teknis, misal ketika saya sudah gerakan slide-nya tapi tidak bergerak, disampaikan saja ya. Oke, udah kelihatan ya, berarti ya sekarang. Udah, Pak. Sudah. Oke, terima kasih Mbak. Selamat. Baik, kita mulai dengan membahas mengenai karir ya. So, menurut teman-teman di sini, karir itu apa sih? Boleh ada yang ingin jawab mungkin? Menurut kalian karir itu apa sih? Ada yang tahu karir itu apa? Karena bisa jadi misleading nih. Yang teman-teman pahami tentang karir, ternyata itu bukan karir gitu. Ada yang mau jawab? Berani satu? Ayo, saya hitung sampai 5. Kerjaan. Pekerjaan. Oke, terima kasih Mbak. Ada lagi yang lain? Oke, ya. Jadi karir itu eh, pekerjaan ya. Well, gak sepenuhnya salah, tapi kurang lengkap gitu ya. Jadi, kalau misalnya di dunia HR, karir itu lebih dari pekerjaan, yaitu merupakan perjalanan gitu ya. Perjalanan dari pekerjaan itu sendiri gitu. Jadi, kalau pekerjaan itu sendiri mungkin sifatnya momentary gitu ya. Tapi kalau karir ini jangka panjang gitu, alias berprogres gitu, bisa bertumbuh, bisa menurun, jadi berkembang gitu, fluktuatif. Nah, yang ingin saya bahas ini nggak cuma pekerjaan aja, tapi karir gitu ya. So, misalnya di laboratory instrument industry ini, kalau misalnya kalian kerja di sini tuh peluang pertumbuhannya itu seperti apa ya? Jadi nggak hanya peluang kerjanya aja, tapi nanti teman-teman juga akan ngeliat gitu. Kira-kira kalau di industri ini eh, masa depan saya nanti kalau bekerja di posisi A, B, C itu nanti seperti apa? Kalau lebih seperti itu ya. Jadi karir itu sifatnya jangka panjang gitu ya, bukan jangka pendek gitu. Nah, banyak di luaran sana menangkap karir itu adalah pekerjaan aja gitu. Padahal more than that gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, itu intermezzo aja. Jadi semoga habis dari webinar ini kita semua jadi tercerahkan gitu ya. Nanti kalau teman-teman kerja di laboratorium instrumen industri ini, kira-kira masa depannya seperti apa. Dan nanti teman-teman bisa pertimbangin nih. Mungkin kalau teman-teman merasa cocok, bisa nanti bergabung. Karena di akhir nanti akan saya sampaikan peluang-peluang yang kita buka di Indotech gitu ya. Berikut nanti dengan gambaran mungkin progres karirnya gitu ya, di perusahaan kami. Oke, nah berbicara tentang karir, menurut teman-teman lulusan kimia bisa jadi apa aja sih? Boleh dong yang mungkin ingin sharing? Barangkali di benak kalian lulusan kimia itu bisa jadi apa aja? Coba Mas Eja, kira-kira kalau lulusan kimia bisa jadi apa aja Mas? Kalau menurut Mas ya. Lulusan kimia bisa jadi QC di industri baik obat, pangan, seperti itu, Pak Faiz. QC, oke. Dapat poin satu QC. Silakan, ada lagi yang ingin sharing gambarannya? Mungkin yang lulusan baru nih, boleh dong dengar di benak kalian tuh lulusan kimia itu bisa jadi apa aja sih menurut kalian? Ayo, Sen QC kira-kira apa? Di analis kimia. Analis kimia, oke. QC, analis kimia, gitu ya. Ada juga yang bilang guru kimia. Kayak Pak Wahyu, Pak Wahyu ini kan dosen gitu ya, atau guru juga gitu ya. Jadi bisa juga jadi guru. Atau
kalau teman-teman punya kakak tingkat mungkin pernah kerja di dunia sampling, bisa juga ya. Jadi ada banyak gitu ya. Tapi mostly banyakkan orang tuh taunya ya analis kimia atau QC gitu ya. Nah, kalau misal kita catch picture-nya itu, ya ini, ada R&D, ada guru, ada petugas sampling, QC, analis laboratorium, QA. So far, mungkin yang diketahui secara umum tuh seperti ini gitu ya. Bahkan mungkin yang kita ketahui ini hanya analis laboratorium aja gitu ya. Padahal banyak banget gitu. So, kita lanjut. Kalau ibaratnya iceberg gitu ya, atau gunung es gitu ya. Jadi yang tampak di permukaan ini ya cuma profesi-profesi ini aja gitu. Padahal kalau kita lihat di bawah sini ada banyak banget gitu ya peluang-peluang karir dari industri kimia ini. Gitu ya. Contohnya adalah produk spesialis, aplikan, sales, service engineer, dan principal. Hanya saja profesi-profesi ini mungkin tidak begitu banyak ya dibanding yang profesi di atas ini gitu ya. Nah, nanti kita akan kupas tuntas nih pekerjaan-pekerjaan ini nih. Jadi stay tune aja gitu. Nah, selanjutnya saya ingin tahu di sini ada yang pernah pakai spektrofotometer? Pastinya pernah ya, insya Allah ya. Karena di ITS tuh alat laboratoriumnya menurut saya lengkap-lengkap sih. Belum nanti mungkin teman-teman di sini juga ada yang di universitas lainnya. Relatively spektrofotometer ini alat yang umum digunakan ya. Nah, yang ingin saya bahas adalah kita adalah industri yang bergerak di sini, gitu ya, di instrumentasi alat laboratorium ini. Gitu. Nah, jadi spektrofotometer ini brand-brandnya atau pembuatnya itu dari berbagai negara nih, teman-teman, gitu ya. Ada Eropa, ada Amerika, ada Korea, Cina juga ada, Jepang juga ada, gitu ya. Nah, kalau kita Indotech Scientific ini atau CSNT ini kita fokusnya ke produk Hitachi dari Jepang karena kita adalah perwakilan dari perusahaan Hitachi gitu ya yang menjual atau mengageni produk mereka di Indonesia gitu. Nah, yang ingin saya sharing juga nih untuk wawasan teman-teman gitu ya di sini. Jadi, singkat cerita, untuk membangun atau memproduksi alat-alat instrumen kimia ini uh, tidaklah mudah gitu ya, karena akurasinya perlu tinggi, sangat amat detail dan canggih teknologinya, sehingga biasanya produsen-produsen alat instrumen ini adanya di luar negeri gitu ya. Dan untuk mendukung penjualan atau distribusi alat ini di negara kita, Indonesia, maka kita bekerja sama gitu ya. Hitachi ini akhirnya bekerja sama dengan perusahaan di Indonesia, yaitu kita. Gitu. Kita adalah agen satu-satunya Hitachi. Gitu. Mungkin teman-teman familiar ya dengan Hitachi ya, karena kan Hitachi ini produknya banyak ya. Gitu ya. Selain jual kulkas, Hitachi juga jual alat berat gitu ya. Ada juga jual AC gitu. Banyak banget Hitachi juga ternyata jual instrumen alat laboratorium gitu. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai brand-brand ini, otomatis akan ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi nanti kalau teman-teman bergerak di industri instrumentasi alat laboratorium, teman-teman akan mengulik lebih lanjut nih, masing-masing keunggulannya, kekurangannya, itu apa saja gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, raise your hand aja ya, nggak apa-apa. Di tengah presentasi juga nggak apa-apa. Jadi gini, teman-teman. Analoginya seperti mobil nih. Kalau kamu adalah analisnya, maka kamu ibarat pengemudi mobilnya atau usernya gitu ya. Sedangkan kami ibarat salesnya dan teknisi mobilnya. Gitu ya. Tadi kita kan sudah lihat ya, spektrofotometer brandnya ada banyak ya gitu ya. Ada dari misalnya ada Hitachi, ada juga nanti teman-teman akan familiar dengan Thermo misalnya untuk kompetitor kita, ada juga dan yang lainnya gitu ya. Nah, kita ini sama gitu kayak mobil gitu. Mobil kan ada Toyota gitu ya.
ada juga Daihatsu, ada juga Ford gitu dan yang lainnya gitu. Masing-masing kan ada keunggulan dan kekurangannya ya gitu ya. Nah, jadi kita itu ibarat mobil gitu industrinya. Lebih mudahnya seperti itu. Dan karena ibarat mobil, otomatis dari alat yang kita jual juga ada spare part-nya gitu ya. Kalau mobil kan ini ya, misalnya mobil itu kan mereka jual unitnya gitu ya, jual mobilnya. Terus juga ada nih aksesoris ininya apa namanya? Aksesoris knalpotnya misalnya. Ada juga spionnya, ada juga lampunya gitu, ada akinya gitu ya. Itu mobil. Begitupun spektro gitu. Spektrometer juga ada spare part-nya gitu. Ada lampunya, lampu deuterium lamp misalnya, atau xenon lamp misalnya. Ada kuvet gitu ya. Ada juga kalau HPLC ada kolom gitu. Ada banyak nanti part-part yang bisa kita jual juga. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi analoginya kalau mau disederhanakan seperti mobil gitu. Nanti apa namanya teman-teman akan berkutat dengan hal-hal yang demikian yang saya sampaikan tadi. Gitu. Nah, sedikit berkenalan dengan perusahaan kami ya, biar lebih afdol gitu ya, karena kita ngomong opportunity. Nah, Indotek Scientific ini punya visi Your Made in Lab. Gitu ya. Artinya kita ingin jadi sahabat dekat dari perusahaan-perusahaan uh, yang bergerak di laboratorium. Gitu ya. Dan misi kita adalah providing solutions for innovative and sustainable science laboratory melalui komitmen, kolaborasi, dan profesionalisme. Jadi, untuk mewujudkan Your Made in Lab ini, kita, kalau misal bekerja di industri ini, ya kita harus aktif gitu ya, meng-approach customer-customer gitu. Jadi, kalau customer-customer kita ini adalah laboratorium-laboratorium nih, teman-teman nih. Misalnya teman-teman punya teman gitu ya, sekarang misal Mbak Salma atau Mbak Ade Irma, saya punya teman kerjanya di perusahaan atau dari ini ya, QC Lab lah misalnya, jadi QC Lab. Nah, QC Lab itu ya sendiri tuh adalah customer-customer kita gitu ya. Nanti kita akan sampaikan alat-alat kita apa saja gitu, keunggulannya apa aja, terus juga cara penggunaannya itu beda-beda ya macam-macam ya, karena teknologi tentunya berkembang terus ya. Jadi bisa jadi alatnya yang dulu ada sekarang udah nggak ada gitu ya, udah di-update gitu. Nah, so teman-teman nanti akan catch up juga nih dengan perkembangan teknologi. Makanya kita nanti solution for innovate gitu ya. So ini adalah profesi yang tidak stagnan, saya bisa sampaikan. Nah, beda halnya dengan QC atau R&D, mereka memang sudah dibentuk dengan prosedural gitu ya. Prosedural yang mungkin sifatnya SOP yang statis gitu ya, yang oke lah cara pengerjaannya untuk analisis kadar ini misalnya melakukan preparasi ABC, terus nanti dititrasi, diapain dan sebagainya. So itu udah ada prosedurnya dan udah ajak gitu ya. Karena kalau nggak dilakukan atau diimprove, ya mungkin nanti akan ada kesalahan pengukuran kadar gitu. Nah, tapi kalau kerja di industri ini, ya teman-teman bisa jadi yang dulunya apa sudah apa namanya ada sistemnya, ternyata perlu diupdate nih, ada alat baru gitu ya. Jadi teman-teman akan catch up banget nih dengan perkembangan teknologi gitu. Yang dulunya misalnya untuk menyimpan sampel itu di dalam kulkas cukup gitu. Ternyata seiring banyaknya keluhan customer-customer kita, kalau kulkas itu ada bunga esnya, terus juga apa namanya ukurannya itu terlalu besar gitu ya. Kita butuh ukuran storage yang lebih kecil gitu. So nanti kita akan provide alat yang ukurannya minimalis tapi memenuhi kebutuhan customers, meminimalisir kontaminasi juga. Nanti ada namanya LVL produknya gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Gitu. Jadi itu gitu ya keseruan dari apa namanya industri alat laboratorium ini. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Kita catch up dengan perkembangan teknologi yang tentunya akan berubah-ubah. Nah, untuk meraih gitu ya, your making lab tadi atau visi kami, kita punya core value.
to give. To give ini takwa, optimis, growth mindset, integrity, kreatif, dan empathy. So, jadi inilah yang membuat kita berkembang dari dulu. Mungkin hanya perusahaan awalnya ada 3 orang, sekarang sudah puluhan gitu ya. Udah hampir 50 orang gitu. Bahkan kita punya cabang-cabang gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman ikut rekrutmen BUMN, pernah dengar akhlak ya? Nah, kalau kita to give gitu ya, bukan akhlak. Gitu. Tapi kurang lebih mirip-mirip lah esensinya. Dan yang ingin saya sampaikan, dimanapun kalian nanti bekerja atau berkarir gitu ya, um, integrity ini pasti harus banget gitu ya dimiliki teman-teman. Gitu. Jadi nanti teman-teman nih apa ya perlu nih mulai dari sekarang terapkan ke semua hal ini gitu ya. Nah, eh lanjut gitu ya tentang perjalanan kita Indotech Scientific gitu. Nah, Indotech Scientific ini berdiri tahun 2008 gitu ya. Awalnya tadi saya sudah sampaikan ya, kalau industri alat laboratorium ini produsennya rata-rata dari luar negeri gitu ya. Misalnya Hitachi, nah mereka bekerja sama dengan Indotech gitu di tahun 2008 awalnya gitu. Lalu kita menjual banyak penghargaan yang kita peroleh sehingga hal tersebut juga menarik perhatian brand-brand lain untuk bergabung bersama kami. Gitu. Contohnya ada ATS untuk life science-nya, ada juga TOSO, ada juga SPT Labtech, Lab Company, dan Fintech. Gitu. Masing-masing ini produknya punya keunggulan dan marketnya masing-masing. Nah, 2013 kita juga bisa bahkan bangun laboratorium itu sendiri nih teman-teman nih. Nanti kita akan kupas di slide akhir ya. Nah, terus di 2016 kita punya representatif, sekarang masih ada di Semarang, representatif office kita atau cabang. Terus juga kita juga bisa provide kalibrasikan gitu ya. Nah, seperti yang teman-teman tahu, jadi laboratorium itu pastinya perlu kalibrasi ya untuk alat-alatnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, 2022 kita dirikan bisnis unit baru yaitu Indotech Scientific. Berkembang terus hingga sekarang kita Indotech Scientific ini menjadi holding gitu ya. Dan nantinya kita juga akan menjual regen gitu dari Wako Japan. Nah, berbicara mengenai made in lab kita atau customer kita gitu ya. Ini ada banyak nih dan ini akan memberikan gambaran untuk teman-teman di sini. Kalian ini nanti akan menjalin relasi dengan siapa aja. Gitu ya. So banyak banget gitu ya. Ini cuman secuil dari customer kita aja gitu. Sebenarnya ada banyak banget kalau kita tampilin di sini gitu. Jadi kalau teman-teman nanti jadi QC atau R&D, mungkin teman-teman akan menjalin relasinya ya dengan teman-teman di lingkup laboratorium itu sendiri ataupun paling jauh paling lintas divisi saja gitu. Tapi kalau teman-teman bekerja di perusahaan kami, teman-teman ini nanti akan ini ya menjadi relasi dengan banyak pihak gitu ya. Dari instansi pendidikan, misalnya UI, ITS juga gitu, partner Net Inlet kita juga ada alat di sana. Terus juga ada IPB dan juga yang lainnya gitu ya. Dan kalau untuk instansi pemerintah, kita ada LIPI, kalau sekarang jadi BRIN ya. Terus Kimia Farma, Sukovindo untuk BUMN-nya, ada Pertamina, dan juga yang lain. So, nanti kalau teman-teman bekerja di industri alat laboratorium, maka teman-teman akan punya banyak relasi nih. Karena memang teman-teman akan dituntut untuk bekerja ke customer-customer ini, gitu ya. Secara langsung, itu juga menarik gitu ya. Jadi pekerjaannya akan variatif. Karena tentunya bertemu customer ini bukan macam-macam nih latar belakang dari karakternya gitu ya. Ada yang mungkin senang diajak bercanda, ada yang memang orangnya tipikalnya serius gitu ya. Jadi keterampilan komunikasi nanti akan kita godok gitu ya bareng-bareng di sini. Kurang lebih seperti itu. Jadi banyak banget made in lab.
kalau nggak salah itu kita ada 1.000-an lebih ya customer kita saat ini yang existing. Jadi populasinya udah banyak. Bahkan kalau saya mau sampaikan nanti kita akan bisa selanjutnya itu cakupannya udah seluruh Indonesia coverage-nya. Tuh. Nah, ini nih yang ingin saya sampaikan. Customer kita itu coverage-nya udah seluruh Indonesia nih, termasuk Papua. Nah, jadi penjualan kita dan teknisi kita juga udah pergi nih ke Papua gitu ya. Nanti teman-teman juga kalau kerja di industri alat laboratorium, artinya harus siap-siap traveling gitu ya. Traveling nanti ke daerah-daerah customer kita, nge-reach out gitu. Entah itu kalau sales berjualan, ya kalau teknisi nanti mau perbaiki atau instalasi alat gitu ya, macam-macam. Dan tentunya biasanya sih akan diservis oleh customer kita juga nih. Contohnya mungkin biar seru ya kalau teman-teman nanti jadi teknisi gitu ya. Nah, teknisi kita ada nih terbang ya ke Papua gitu. Pas di Papua dijemput kan, terus nanti naik pesawat kecil gitu ke site-nya, terus nanti mencoba dikasih makan rusa gitu ya. Ada yang pernah nyoba daging rusa belum? Saya sih udah gitu ya. Jadi menarik banget gitu. Banyak hal yang baru gitu, new experience kalau bekerja di sini. Karena variatif nanti experience yang kalian dapatkan kalau kerja di industri alat laboratorium. Tapi tentunya tergantung dari perusahaan ya, karena skupnya ada yang mungkin besar, ada yang perusahaannya yang mungkin kecil. Kalau yang kecil bisa jadi dia cakupannya hanya Jabodetabek aja misalnya. Kalau kita ya sudah seluruh Indonesia. Gitu. Oke, ini distribusi kita. Nah, kalau berbicara tentang branch office kita atau cabang, saat ini main office-nya ada di Jakarta, dan yang sudah eksis sekarang ada di Semarang nih, cabang kita ya, teman-teman. Nah, rencana kita akan perbanyak di Surabaya, Makassar, dan Medan. Karena apa? Karena tadi visi kita adalah your made in lab gitu ya. Your made in lab artinya kita pengen membuka atau mempermudah akses gitu ya ke customer-customer kita juga yang ada di daerah lainnya gitu. Misalnya nanti ITS nih, Pak Wahyu gitu ya. Jadi eh, nggak perlu nunggu lama saya terbang ke sini gitu ya. Kalau ada cabang ya nanti di ITS ataupun teman-teman di Surabaya lainnya ya tinggal ke cabang kita aja untuk interaksi misalnya, atau untuk menjalin relasi dan sebagainya. Nah, makanya kita nanti akan banyak peluang karir juga nih untuk di daerah Surabaya, Makassar, dan Medan. Nah, berbicara mengenai peluang, gak afdol rasanya kalau kita tidak mengenal dulu nih posisi-posisi atau tim-tim yang akan ada di sini gitu ya. Nah, kita bagi jadi 5. 5 ini adalah posisi front office-nya ya, teman-teman ya. Jadi tentunya kalau yang back office ada juga nih, kayak misalnya saya nih, HR. Saya adalah back office-nya. Nanti ada tim support lain, misalnya untuk bagian keuangan dan juga yang lainnya. Tapi untuk posisi yang akan saya share ini adalah posisi yang di front office. Nah, contohnya industrial team dan government team. Jadi kurang lebih ini ya. Um, ada yang tahu sebelum saya lanjutin deh. Ada yang tahu nggak harga spektrofotometer atau alat-alat instrumen laboratorium itu di angka berapa gambarannya? Boleh kalau ada yang ingin nebak-nebak, kisarannya di angka berapa coba? Harganya ya Ah, UV Vis itu di angka yang double beam itu di angka 110 juta ke atas. oke. Yang lain ada yang mau nebak? Coba yang lulusan baru deh, saya pengen denger nih. Yang fresh graduate mungkin yang ada di sini. Boleh dong nebak-nebak kira-kira alat-alat instrumen laboratorium, contoh spektro deh. Harganya berapa menurut kalian?
Coba, ayo. Mungkin 63 juta, Pak. 63 juta. Oke. Boleh tebakannya. Ada lagi yang lain mau coba nyoba? Coba. Kita diskusi aja nih, seru-seruan aja. Gak ada yang benar, gak ada yang salah kok. Gimana? Selain 63, ada lagi gak yang mau nebak? Mungkin AAS, Pak. Berapa tuh, Mas AAS. Ahmad? Kalau nggak salah tuh pernah dikasih tahu dosen tuh 5 sampai 6 miliar. Iya, jadi mahal-mahal ya. Betul, betul banget ya. Jadi teman-teman Itu poinnya, ICPMS ya. ya, ya Pak Eja, Yang 5 gimana? miliar itu ICPMS apa ya? Oh, ICP, ya. ICP, iya Hmm, itu 5 miliaran betul. hmm, hmm. Ya, yang ingat. Betul banget ya. Makasih ya, Mas Ahmad, Mas Eja. Terus juga tadi ada Mbak yang menjawab tadi. Terima kasih sudah berkenan sharing. Nah, jadi emang mahal-mahal gitu ya, apa namanya, instrumentasi alat laboratorium ini gitu ya. Jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran juga ada. Kalau di produk kami paling mahal itu 14 miliar untuk satu unitnya. Itu ada dari apa namanya, SPT Labtech produknya dari London gitu. Nah, jadi karena alatnya ini mahal-mahal, so ini juga menjelaskan juga ya. Mungkin kalau teman-teman yang apa, pernah study di kimia gitu, misalnya ada temen yang mecahin alat gitu ya, itu ganti ruginya berapa? Jadi itu bisa menjelaskan juga ya. Kalau saya itu dulu, saya penasaran kan, kok waktu saya dulu di Smakbo itu nggak boleh ngehandle AS sendiri ya misalnya. Oh ternyata itu alasannya. Jadi kalau kita salah ngehandle alatnya rusak, ya itu tuh investasinya mahal juga gitu ya. Jadi memang ada beberapa alat yang bisa kita gunakan, ada juga yang mungkin perlu pendampingan gitu dalam menggunakan. Dan kalau berbicara tentang pengalaman, pernah dulu tuh teman saya mecahin kuvet kalau nggak salah gitu ya. Mecahin kuvet, kita patungan seangkatan tuh 2.000 atau 5.000 atau 10.000 gitu. Oh mahal soalnya kuvet tuh kalau diganti rugi itu. Jadi ya itu alatnya mahal-mahal ya. Oh ini ya mungkin teman-teman di sini ada yang punya pengalaman yang sama gitu ya. Nah, karena alatnya mahal-mahal, jadi kita perlu tim-tim yang khusus gitu, yang punya expertise masing-masing dalam penjualannya gitu ya, atau pemasarannya. Nah, pertama eh, untuk unit, jadi kita bagi menjadi tiga, sorry empat ya, empat ini ya, empat segmentasi kita bahas. Pertama unit, unit ini adalah instrumentasi alat laboratorium eh, seperti spektro, AS, HPLC, dan juga yang lain-lainnya. Jadi instrumentasi besar, kalau saya bisa bilang begitu. Oke, dapat ya. Terus yang kedua adalah uh, unit ini dibagi jadi dua juga ya, jadi saya lupa sampaikan. Ada unitnya analytical, analytical itu yang tadi ya, yang berkaitan dengan kimia gitu ya. Ada juga yang lab science, nanti akan saya bahas selanjutnya. Ada juga nanti kita berkenalan dengan uh, instrumentasi alat laboratorium yang sifatnya umum penggunaannya. Contohnya adalah shaker, terus juga nanti ada inkubator, ada autoclave, dan juga yang lainnya. Itu sifatnya umum. Gitu. Ada yang terakhir itu consumable dan spare parts gitu ya. Nah, yang ingin saya sampaikan untuk penjualan unit atau apa namanya produk-produk besar tadi itu di kita ini ada dua tim nih yang mengelolanya, industrial dan government gitu. Karena apa? Karena masing-masing segmentasi ini punya strateginya tersendiri gitu ya. Misalnya nih, kalau industrial ini artinya tim sales kita ini nanti fokus untuk B2B, business to business. Jadi customer mereka adalah customer-customer swasta gitu ya.
Contohnya tadi Fresh and Flag misalnya, contohnya misalnya Sinarmas, contohnya yang swasta misalnya Kimia Farma misalnya, dan juga yang lainnya. Nah, kalau government ini artinya B2G, business to government. Jadi tim-tim di sini ini expertise-nya untuk berbisnis dengan pemerintah gitu. Contohnya apa? Instansi pemerintah. Instansi pemerintah itu contohnya semua universitas negeri di Indonesia itu instansi pemerintah karena mereka dapat anggarannya dari Kementerian Pendidikan gitu. Contohnya ITS misalnya ya. Nah, terus juga misalnya government team sendiri Dinas Lingkungan Hidup misalnya atau Kementerian Kesehatan misalnya. BRIN misalnya. Nah, itu government team tuh. Nah, jadi eh, baik industrial ataupun government ini caranya masing-masing berbeda ya pendekatannya. Gitu. Jadi nanti teman-teman uh, juga menjalin relasinya juga akan berbeda juga. Gitu. Kalau industrial, singkat cerita, misal mungkin gambarannya gini nih, teman-teman nanti akan berkunjung, misalnya contoh ke Kimia Farma ya, berarti teman-teman akan make a connection gitu dengan bagian laboratorium mereka, terus nanti janjian untuk presentasi gitu. Kalian presentasi, nanti diskusi tentang fitur dan sebagainya. Lalu kalau sudah transaksi nanti kalian akan meeting dengan bagian purchasing-nya mereka, atau mungkin bahkan dengan bosnya mereka gitu ya. Nah, terus transaksi settle, selesai. Nah, kalau government, ini teman-teman nanti akan bertemu dengan tim laboratorium dinas lingkungan hidup misalnya ya. Kalian presentasi dan sebagainya, itu juga sama prosesnya. Tapi nanti akan lebih banyak apa ya proses perpolitikan lah misalnya gitu ya karena nanti bisa jadi anggaran di Kementerian Kesehatan untuk kabinet ini lebih besar nih dibanding Kementerian Pertanian gitu. Sehingga kalian nanti akan apa ya membuat strategi lebih memprioritaskan Kementerian Kesehatan dulu misalnya jadi lebih inilah lebih kompleks gitu ya dan nanti teman-teman mungkin juga akan menjalin relasi dengan DPR nih gitu ya atau staf Kemenkes misalnya di sini keberhentian gitu dan banyak yang dilibatkan nanti juga kalau di instansi pendidikan misalnya di universitas maka nanti akan bertemu dengan PPK dengan rektor dekan dan sebagainya gitu ya kurang lebih seperti itu nah ini kalau untuk lulusan baru mungkin belum ada gambaran ya karena kalian itu kan masuk ngerjain apa ya ngerjain alatnya terus udah selesai. Nah, nanti kalau kalian kerja di sini, kalian akan tahu tuh asal mula alatnya itu dari kayak gimana caranya dan sebagainya. So, bakal seru banget gitu ya. Nah, itu industrial dan government team ya. Jelas ya sampai sini ya. Nah, selanjutnya service advisor. Nah, tadi ya, unit-unitnya kan sudah terjual. AS, tadi spektro, dan sebagainya. Nah, untuk perintilannya atau consumable spare part-nya, ini ada tim khusus nih, service advisor. Jadi nanti sudah terinstalasi spektronya, ternyata mereka butuh apa namanya penambahan kuvet misalnya, ataupun mereka ternyata butuh juga sharing filter gitu ya. Nah nanti tim service advisor nih yang akan apa namanya hadir gitu untuk membantu mereka, membantu tim industrial dan government juga gitu, untuk memenuhi kebutuhan customer. Jadi service advisor kita bisa bilang fokus untuk consumable dan spare part-nya ya gitu. Juga ini ya apa namanya kalibrasi alat juga nanti sama tim service advisor. Nah selanjutnya tim marketing. Nah di sini ada yang udah tahu perbedaan marketing dan sales? Boleh dong di share. Ayo satu orang tahu nggak perbedaan marketing dan sales? Sebelum saya bahas lebih lanjut.
Ada yang mau coba jawab? Gak ada yang benar, gak ada yang salah kok. Tenang, kita di sini semua sama-sama belajar. Satu orang, ayo. Siapa? Bebas. Perbedaan marketing dan sales. Hmm. Ada yang mau jawab? Mas Ahmad, coba Mas Ahmad tadi. Kira-kira menurut Mas Ahmad apa marketing dan sales bedanya? Mungkin kalau ya marketing itu lebih ke apa ya Pak? Kayak yang memetakan jalur untuk bagaimana untuk mempromosikan barang tersebut gitu. Jadi mereka yang memikirkan ide bagaimana Mhm. alat yang dijual ini bisa laku banyak gitu. Mungkin kalau sales itu lebih ke yang ke lapangannya gitu. Oke, good point. Ya, kurang lebih seperti itu ya yang disampaikan Mas Ahmad. Eh, Demikian gitu emang jawabannya demikian. So, marketing adalah tim yang namanya juga marketing ya, pemasaran gitu. Artinya mereka menciptakan pasar gitu. Gimana cara mereka menciptakan pasar? Programnya ada banyak. Mereka yang merumuskan eh, promosi misalnya, promosi hari pelanggan customer misalnya, atau hari kemerdekaan misalnya. Lalu juga mereka juga fokusnya mengedukasi customer untuk menciptakan pemasaran tadi gitu. Jadi tim marketing ini lebih ke advertising gitu ya, atau menimbulkan brand awareness gitu. Nah, kalau untuk transaksi penjualan, negosiasi dan sebagainya nanti tim sales yang turun gitu ya. Nah, di tim marketing ini eh, kita ada banyak juga nih apa namanya posisi-posisi yang ada di tim sini. Contohnya misalnya nanti teman-teman produk spesialis gitu ya. Produk spesialis kerjanya ini adalah belajar mengenai alat-alat tadi gitu ya. Jadi alat-alat instrumentasi alat laboratorium ini ada banyak gitu jenis-jenisnya. Gak cuma spektro aja, gak cuma PLC aja, gak cuma AS, gak cuma ICT, ada banyak banget gitu ya. Nah, artinya kita butuh nih profesornya nih yang bisa hatam gitu ya tentang produk kita. Nah, nanti di marketing ini ada produk spesialis. Tugasnya adalah tadi bisa tahu secara mendalam alat-alat yang kita jual gitu. Itu tim marketingnya. Mereka juga kegiatannya ya memberikan training misalnya, bekerja sama dengan customer-customer misalnya, buat mengedukasi mereka kayak gini loh cara penggunaan AS gitu ya. Kalau ibu budgetnya segini, bagusnya alatnya yang ini nih misalnya. Nanti kita bisa cari bareng-bareng gitu solusi dari customernya dengan tim marketing. Nah, terus terakhir ada aplikan dan teknisi. Nah, aplikan dan teknisi ini singkat cerita mereka lah yang menginstalasi atau memasang alat ya di customer, ataupun mereka juga yang memperbaiki alatnya di customer gitu, atau mengkalibrasi alatnya di customer. Itu aplikan dan teknisi. Nah, jadi alurnya adalah singkat cerita gitu ya kalau gitu ya, mengenalkan perusahaan kita gitu ke customer gitu, kita provide alat apa aja dan sebagainya. Lalu nanti dilanjutkan oleh tim sales untuk pendekatannya gitu sehingga transaksi penjualan settle gitu. Ketika sudah terjual, tim aplikan akan datang gitu untuk menginstalasi alat dan juga mentrainingkan penggunaan alat ini ke customer. Nah, terus kalau ada kerusakan nanti ada tim teknisi yang siap memperbaiki alatnya. Gitu. Nah, saya juga ingin share. Jadi, kalau teman-teman kerja di industri alat laboratorium, teman-teman punya kesempatan juga nih untuk ke luar negeri gitu ya. Untuk ke luar negeri. Ke luar negeri yang ngapain? Kalau teman-teman teknisi dan aplikan, ke luar negerinya ya berarti mengikuti training gitu ya.
alat ini kan alat yang mahal ya, teman-teman ya. Tadi saya sudah sampaikan gitu. Nah, karena mahal ini artinya perlu orang yang apik juga nih dalam memperbaiki alat. Jangan sampai bukannya lebih baik, sebenarnya malah makin rusak gitu kan. Jadi nanti kita akan terbangkan aplikan dan teknisi kita untuk training ke luar negeri gitu, sesuai dengan brand produknya. Kalau Hitachi berarti nanti ke Jepang, kalau Lab Companion berarti ke Korea gitu ya. Ketemu Jimin sama Jungkook nanti ke Korea. Terus nanti kalau misalnya ke SPT Labtech gitu ya, nanti teman-teman akan ke London atau ke Inggris gitu. Nah, kalau untuk marketing dan juga sales, biasanya ke luar negeri itu untuk meeting terkait dengan penjualan. Entah itu merumuskan strategi marketing atau menyampaikan hasil penjualan di Indonesia-nya seperti apa gitu. Gitu ya. Jadi bahasa Inggris juga penting juga nih untuk teman-teman miliki gitu ya. Karena nanti penyampaian materi trainingnya juga dari prinsipal tentunya menggunakan bahasa Inggris juga nih. Jangan sampai kitanya nggak ngerti juga tentang bahasa Inggris gitu. Nah, lalu selanjutnya adalah aktivitas. Nah, tadi ya saya sudah sampaikan ya. Dan sekian banyak tim, aktivitasnya jadi kurang lebih gambarnya seperti ini nih kalau kita capture di foto ya. Pertama ya kita akan adakan meeting gitu ya, setiap setahun sekali atau setahun 2 kali misalnya. Terus kalau teman-teman sales atau marketing, berarti teman-teman nanti akan mengunjungi customer gitu ya, di lapangan, di perjanjian dan sebagainya. Bahkan teman-teman akan menemani prinsipal. Jadi ini ada Kay Leong. Kay Leong ini dia prinsipal Heathrow dari Singapura. Nah, dia pengen tahu nih progres penjualan kita di Indonesia seperti apa. Ya udah kita temenin dia. Kita sudah jual produk Bapak di customer A, B, C, D gitu. Bapak kalau mau ngasih training bisa nih nanti kita janjian dengan customer gitu. Nih, nanti prinsipalnya ngasih training ke customer gitu. Nah, terus kalau di office kita ya kalau ada yang ulang tahun ya kita celebrate bareng-bareng gitu. Terus juga ini tim kita nih ada Mas Farda ke Jepang untuk meeting Hitachi. Alhamdulillah kita dapat Best Sales Award gitu ya. Dan kalau kalian jadi aplikan atau misalnya jadi apa namanya produk spesialis, nah teman-teman nanti akan ke customer nge-trainingin nih cara menggunakan alatnya di customer. Nah terus kalau ada event, nah nanti teman-teman akan ada ini. Kalau di kita tuh ada namanya Lab Indo. Teman-teman ada yang tahu Lab Indo? Lab Indo ini event kimia ya, event besar ini instrumentasi kimia gitu. Ada di Jakarta Convention Center gitu. Nanti kita bikin booth seminarnya. Terus per tahun kita juga rutin adakan gathering gitu ya. Terakhir kita ke Lampung, ke Pahawang. Nah ini teman kita Arai, dia presentasi di uh, apa namanya TNI ya, di TNI. Jadi customer itu ini apa tentara-tentara gitu ya. Pas kita nanya, gimana bapak, apakah sudah ngerti? Siap, mengerti gitu kan. Nah, jadi exposure-nya sangat variatif dan seru makanya kalau teman-teman kerja di industri instrumentasi laboratorium, sama di perusahaan kita. Nah, selanjutnya mengenai produk ya. Produk kita juga ada banyak, tadi sudah saya singgungnya, analytical, life science, general, dan consumable. Analytical ini tadi saya sudah jelaskan ada spektrochromatografi, titrator, dan sebagainya. Nanti ini adalah yang teman-teman fokuskan atau pelajari gitu ya. Nah, terus ada Teledyne. Nah, kalau untuk yang life science, ini instrumentasi unit yang di biologinya gitu ya, ilmuwan biologi. Nah, ini ada SPT, ada liquid handling, sample management. Kurang lebih liquid handling ini adalah alat yang bisa memipet dalam satuan mikroliter atau nanoliter atau apa gitu ya.
Jadi sangat amat akurat gitu. Kalau dan meminimalisir human error. Sample management artinya teman-teman bisa nih masukin sampel di sini gitu ya. Terus nanti ditransfer lewat mesin gitu ya, langsung ke apa namanya instrumentasi lainnya gitu. Jadi sangat amat meminimalisir kontaminasi gitu. Dan bahkan secara data juga sudah terintegrasi satu sama lain. Nah ini ada Creatrum, ada LVL. Nah LVL ini apa namanya produk yang mana ini ya bisa menstoragekan sampel dengan ruang yang sangat amat praktis gitu ya. Jadi yang harusnya mungkin teman-teman taruh di apa ya taruh sampel ukurannya tuh banyak space yang nggak efisien atau boros gitu ya. Dengan ini teman-teman cuman apa ya bisa menghemat ruang atau space gitu, cuman sedikit juga bisa. Terus ada ATS, nuclear science-nya, dan ini untuk kebutuhan umumnya gitu ya, laboratorium secara umum, ada shaker, oven, dan juga yang lainnya gitu ya. Nanti teman-teman akan belajar di sini. Itu ada banyak. So, bisa dibilang kalau teman-teman kerja di sini, teman-teman jadi customers ada banyak yang bisa ditawarkan gitu. Misalnya mungkin customer belum butuh spektrofotometer, kita juga bisa tawarkan unit-unit lainnya gitu. Tenang Bu, kalau gitu misalnya Ibu belum ada spektrofotometer, kira-kira Ibu tuh lagi struggle di apa ya, di prosedur apa ya, misalnya, oh ternyata eh, kita nggak ada spektrofotometer sih Mas, nggak butuh, tapi sekarang kita lagi butuhnya tempat kulkas misalnya, untuk menyimpan sampel. Oh tenang aja, kalau untuk itu kita juga bisa sediakan. Atau misalnya saat ini kita lagi butuh kalibrasi. Oh, kalau untuk kalibrasi kita juga bisa sediakan. So, kita end to end jadinya kita menawarkan customer-nya gitu. Klien kita hampir seluruhnya gitu kita bisa lakukan. Nah, ini ada merek dan untuk konsumennya tadi ya ada fit Intech untuk series filter, terus juga ada kolom dari Tosok dan ini bisa digunakan dari dengan brand apapun gitu ya. Dan juga yang lainnya ini yang berkuvetnya gitu ya. Dan nanti kita akan rencana kerjasama dengan Wako untuk menyediakan reagent juga. Nah, selanjutnya gambaran opportunity karirnya juga kalau kerja di sini adalah ini BSL ya. Jadi teman-teman nanti selain apa ya berkutat dengan instrumentasi alat laboratorium, teman-teman juga bisa menyediakan laboratorium itu sendiri gitu ya. Jadi nanti teman-teman akan kerjasama dengan drafting arsitek kita di sini, nanti juga cari tahu di customer butuh apa namanya ruang laboratoriumnya seperti apa dan sebagainya nanti kita bisa sediakan gitu di sini. Nah gambarnya seperti ini nih. Jadi apa namanya kita sudah instalasi di TNI, di Rumah Sakit Yarsi dan juga yang lainnya. Terutama pas corona ya, pas corona itu kan butuh banyak laboratorium ya untuk tes PCR. Gitu. Jadi kita banyak project untuk bikin laboratorium. Nah, namanya alat laboratorium pasti butuh kalibrasi agar tetap akurat gitu ya. Jangan sampai karena sering digunakan ya timbangan ternyata dari yang harusnya 0,5 gram ternyata miss nih apa namanya alatnya nih jadi malah 1 gram ditimbangnya. Itu kan akan mempengaruhi pengukuran kadar ya kadar dari suatu sampel. So perlu kalibrasi. Kalibrasi ini kita juga bisa sediakan dan terakreditasi kan juga gitu ya. Nanti teman-teman juga bisa provide ke customer juga nih. Ibu, kita juga ada kalibrasi loh gitu ya. Kita bisa bantu ibu juga nih di sini. So, teman-teman jadi confidence gitu. Karena perusahaan Indotech adalah perusahaan yang besar juga gitu. Kita bisa sediakan end to end.
sedikit opportunity karir dan mau detail nanti teman-teman bisa cek di webinar ini. Kalau teman-teman masih ada, di situ ada QR code career opportunities-nya. Contohnya, kita lagi open engineer atau teknisi, ada aplikan, untuk spesialis, sales Makassar, sales Medan, sales industrial juga ada. Jadi ada banyak banget gitu ya di sini. Artinya nanti secara singkat, kalau saya katakan gitu ya, untuk teman-teman yang senang oprak-aprek alat gitu ya, mungkin service engineer nih cocok. Teman-teman di sini kan punya keterampilan kimia ya. Tinggal lagi nanti di sini dipertajam kelistrikannya. Gitu. Kalau teman-teman suka presentasi, suka public speaking, suka ngetrainingin orang, gitu, aplikan atau produk spesialis cocok gitu ya. Dua-duanya cocok buat kalian. Jadi teknologi dan juga training atau mengedukasi orang lain. Nah, kalau teman-teman senang hahaha, misalnya senang making a connection atau relasi gitu ya, dan juga senang uang gitu ya, bernegosiasi, berbisnis, maka sales cocok buat teman-teman. Kurang lebih gitu. So, bisa dikonsider nih, dari tadi kita diskusi panjang, kira-kira teman-teman cocoknya yang mana nih gitu ya. Lebih seperti itu. Dan kalau mau tahu lebih detail, nanti bisa kunjungi website kita ada di indoteksci.co.id atau ketik aja di Google Indotek Scientific atau Indotek Science Inti, itu sama aja kita juga. Nah, untuk tempat kita di ini Jakarta ya, nanti bisa kontak kita aja. Kalau mau tahu produk kita yang lainnya ada di sini. So, semoga panjang lebar tadi saya sampaikan dan diskusi seru dengan teman-teman bisa buka gambaran teman-teman juga mengenai karir opportunities di industri laboratorium ya. Dan harapannya eh, hari ini juga bermanfaat ya membuka wawasan teman-teman gitu ya. Dan nanti teman-teman bisa jadi our one precious mate in lab gitu. Artinya bergabung dengan perusahaan kita. Kalau teman-teman tertarik dengan lowongan kerjanya, bisa dilihat dan nanti didaftarkan saja gitu via email gitu ya. Oke, cukup dari saya. Selanjutnya dikembalikan ke Pak Wahyu. Semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Faiz atas presentasinya yang menarik dan komprehensif ya, mulai dari awal background sekali sampai akhirnya masuk ke hal yang lebih mendetail terkait dengan perusahaan Indotek maupun juga Mhm. sampai hal yang lebih detail ke sub-sub bidangnya ya. Saya pun juga baru ngeh nih tadi perbedaan khusus antara marketing dan sales ya. Memang kata orang itu berbeda, tapi saya tidak terlalu ngeh. Ini sekarang sudah mulai ngeh. Terima kasih. Ah, sebelumnya masih ada waktu sebentar, ada pertanyaan dari Boleh, ya, boleh. Mhm. pertanyaan tambahan ini dari audiens yang ada di sini bisa raise hand. Terkait kalau dari saya Pak, sambil menunggu kalau misalnya ada pertanyaan ya. Ini tadi kan Mhm. ada informasi nih slide-nya. We are hiring. Ah, itu nanti Oke, apakah informasinya bisa PPT apa sih gambarnya atau leafletnya bisa ya di-share Pak dan mungkin nanti kita di-share siap. dan ingatkan kembali ke peserta baik yang sudah mendaftar dan mengikuti kegiatan ini maupun juga ke peserta yang sudah mendaftar tapi mungkin belum memiliki kesempatan untuk bergabung ya. Siapa tahu bisa bermanfaat bagi mereka juga. Nanti bisa kita bantu share maupun juga dari Pak Faiz sendiri dari PT Indotech Scientific. Ah, kan menarik karena Siap. kalau dari pengalaman saya ini kan mungkin ada berbagai macam eh, peserta ya, baik dari yang sudah Mhm. lulus di daftar itu ada yang sudah bekerja maupun sudah lulus dan sedang menunggu untuk mendapatkan pekerjaan. Saya rasa kalau saya berdasarkan pengalaman tidak ada salahnya untuk mencoba atau mengambil berbagai macam peluang yang ada.
Karena kita kan sebenarnya tidak tahu pada akhirnya kita nanti akan Mhm. berhenti di mana. Karena dulu saya menjadi dosen itu awalnya bukan jadi dosen, tapi ya jalan Tuhan akhirnya jadi dosen ya. Dulu pengen di industri awalnya ya, tapi sekarang ya sudah menikmati menjadi dosen dan dengan peran masing-masing. Makanya ketika ada kerjasama dengan ini industri baik dari PT Indotech dan sebagainya, saya happy-happy saja. Terima kasih. Ada pertanyaan dari peserta? Ya, boleh, boleh. Mau nanya tips-tips atau benar juga, silahkan. Bebas apa aja kalau mau sharing. Pertanyaannya bebas. Ini Pak Faiz ini kemarin yang juga memberikan informasi dan trik-trik terkait dengan apa ya interview kemarin di Departemen Kimia waktu ke sini ya Pak ya. Hmm, hmm, hmm. Boleh, Mbak Salma, silahkan. Mbak Salma monggo. Eh, Selamat siang, Pak. Saya Salma, saya dari UI. Saya mau nanya kalau eh, em, mulai bekerja di sini itu awalnya apakah ada periode trainingnya dulu atau kayak langsung bekerja gitu, Pak? Terima kasih. Oke, ya, good question ya, Mbak Salma. Mungkin juga jadi keresahan teman-teman lulusan baru ataupun belum punya pengalaman yang relevan ya dengan industri kita. Gitu ya. So, tentunya nanti kita akan bikinkan program onboarding gitu ya. Jadi kalau di perusahaan kita, ini beda-beda ya, ini ya, Mbak Salma ya, dan teman-teman yang lain juga perlu di-note ya. Beda perusahaan, beda regulasi. Nih. Jadi nggak semua perusahaan instrumen alat laboratorium itu punya program training atau onboarding. Kalau di kita ada, gitu. Kalau di kita ada, jadi nanti kalau once teman-teman lulus dari interview dan seleksi, nanti akan saya sampaikan program onboarding trainingnya apa, terus nanti kita agreement, kalau sudah agree, baru nanti kita akan apa namanya berikan programnya gitu ya. Jadi programnya kurang lebih misalnya contoh ya ini contoh ya. Contoh kita di sini ada Sales Semarang nih yang baru gabung di perusahaan kita. Nanti dia programnya 3 bulan ini mempelajari produk gitu. Nanti setiap akhir minggu kita tes gitu, pakai kuis gitu. Pemahaman produknya sudah mencapai skor yang kita inginkan atau belum gitu. Karena sebelum ditempatkan di cabang, mereka juga perlu tahu dulu nih kita ke Jakarta ini dulu ini buat kita training gitu ya. Nah, perlu tahu seluruh produk kita gitu. Sehingga nanti pas ditempatkan di Semarang, dia sudah memahami produk secara komprehensif atau menyeluruh gitu. Nah, itu contohnya. Terus nanti setelah bulan ketiga, misalnya kita kasih kesempatan dia untuk bisnis canvassing gitu. Artinya dia nanti ke Semarang lagi gitu. Semarang untuk eh, apa ya mulai kunjungan ke customer-customer kita di Semarang gitu. Biar dia tahu kira-kira di sana strategi penjualan atau marketingnya seperti apa yang efektif dan sebagainya. Gitu. Dan dalam periode 3 bulan, misalnya dia akan melakukan joint visit misalnya. Kalau teman-teman jadi sales atau marketing, misalnya jadi sales dulu deh, dan nanti teman-teman akan didampingi sales senior misalnya untuk ke customer gitu, cari tahu nih teman-teman belajar gimana cara mereka interaksi dan juga yang lainnya. Gitu. Kalau teman-teman jadi teknisi, ya berarti nanti teman-teman bersama uh, teknisi senior gitu untuk ke customer nanti belajar alatnya, kira-kira mereka uh, kerjanya ngapain aja. Gitu. Nah nanti ada on the job trainingnya juga. Kayak gitu Mbak Salma. So nanti di uh, apa program onboardingnya akan didetailkan secara jelas tuh timeline trainingnya apa aja, terus nanti KPI-nya apa aja, dan nanti itu yang akan membuat kita di awal tuh sudah berakad gitu ya, jadi fair gitu satu sama lain. Kalau kamu lulus ini program ini, nanti kamu akan dilanjut ke kontrak misalnya, ataupun ke tetap misalnya. Nanti itu akan kita jelaskan di awal. Cukup menjawab ya, Mbak Salma. Jawab, Pak. Terima kasih. Sama-sama gitu ya. Dan kita nih di sedikit sharing ya.
sales kita baru pengalaman 3 tahun, sekarang lagi pergi nih ke Thailand untuk meeting ke apa sama customer sama principal gitu ya. Jadi sangat amat seru sih peluangnya sih menurut saya sih. Dan nanti juga kita juga karena value-nya creating leader, misalnya teman-teman nanti di Makassar ataupun di Medan, kalian perform, nanti apa ya bisa jadi kalian adalah future leader yang di cabang sana gitu. Besar kemungkinannya. Dan misalnya saya pun di sini sebenarnya pengalamannya baru 3 tahun saya kerja. Ini perusahaan pertama saya di sini ya. Dan saya coba berikan dampak yang nyata gitu untuk perusahaan ini. Alhamdulillah saya dapat promosi juga jadi HR manager di sini. So kita berbicara tentang karir, jadi untuk di perusahaan ini sih karirnya sangat amat terbuka. Tinggal lagi gimana perform kalian aja. Gitu. Oke, ada lagi yang ingin ditanya? Ada pertanyaan tambahan? Saya mau nanya lagi Pak. Oh, Silakan Mbak sama Salma. monggo. Mau mau nanya kalau misalnya ada kayak apa eh, eh, opportunity karir lagi yang lain dari Mhm. perusahaan ini itu eh, dapat pengumumannya di mana ya? Kayak, Oh, oke. Untuk pengumuman sendiri kita rutin, kalau saya sih rutin lakukan di LinkedIn, Mbak Salma. Jadi teman-teman kalau punya LinkedIn bisa follow aja Indotech Scientific gitu ya di LinkedIn ada nanti. Atau misalnya LinkedIn saya juga ada Faisal Abdul Rahim di posternya ada nih. Nanti saya share deh ke email kalian ya. Nanti saya akan share ke email kalian ininya poster lowongannya. Nanti di sini ada juga nih LinkedIn saya. Biasanya sih saya juga posting di LinkedIn saya juga sih untuk kesempatan karirnya. Gitu. terima kasih Pak. Sama-sama Mbak Sarah dengan senang hati. Ada lagi yang lain? Boleh banget nih. Ada pertanyaan dari yang lain? So far nyari kerja aman nggak kalian? Atau ada pengalaman-pengalaman gimana? Selamat siang Pak Faiz. Izin Oh iya, bertanya, siang Mas Eza. Iya, Mangga. Pak, untuk lowongan yang akan di PT Indotech itu sebagai sales itu atau posisi yang lain itu Mhm. apakah kontrak dan berapa bulan atau berapa tahun ya Pak untuk di awal ya Pak seperti itu. Ap- Apanya Pak nih yang berapa Eh, tahun? mungkin tadi kan training 3 bulan ya, mungkin Oh, jika oke. join pertama kan pasti kontrak dulu mungkin ya, Mhm, tidak mhm. langsung karyawan tetap mungkin itu berapa bulan ya Pak? Oke, good question juga. Jadi ini memang apa ya, lumrah ditanyakan ya oleh job seeker gitu ya, atau career seeker gitu. So, kalau misalnya di kita, itu program onboarding atau training tergantung dari orangnya. Jadi sifatnya tidak fix gitu. Karena nanti dari seleksi itu sendiri, dari psikotes, dari seleksi CV, dari interview gitu. Kita jadi tahu nih gambaran apa namanya perlu training ini berapa lama dan sebagainya. Rata-rata sih di 3 bulan ya. 3 bulan sudah cukup atau 6 bulan. Nanti tergantung dari masing-masingnya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau dari kontrak tetap, lagi-lagi tergantung performnya juga gitu. Bisa dipercepat, bisa enggak. Tapi rata-rata di kita sih 1 tahun ya untuk dari kontrak tetapnya. Itu Pak Eja. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi yang lain boleh?
Boleh, boleh. Yang lain mungkin. So far kalian nyari kerja aman? Atau ada apa? Ada kendala kah? Boleh sharing juga di sini. Satu lagi deh, terakhir, terakhir. Ayo. Oke, saya hitung sampai 5 ya. Kalau nggak ada ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, kalau gitu, eh itu ya yang bisa saya sampaikan. Makasih banyak untuk teman-teman yang sudah sharing dan juga berkenan belajar bareng di sini gitu ya. Nah, terakhir saya ingin sampaikan, jadi teman-teman nanti ininya kan akan saya berikan ya via email teman-teman gitu untuk lowongan kerjanya. Dan apa namanya, mungkin teman-teman juga bisa concernkan juga dari segi kualifikasi. Kalau misalnya dari segi kualifikasi teman-teman sudah ngerasa oke, banyak yang oke-nya, silahkan jangan ragu-ragu untuk melamar. Dan kalau misalnya mungkin hanya ada satu dua poin yang masih belum oke, misalnya belum sesuai dengan teman-teman, nggak apa-apa, coba juga dulu lamar aja gitu. Tapi nanti disampaikan juga misalnya eh, kenapa meskipun teman-teman nggak sampai apa ya, ada satu sampai dua poin di kualifikasi belum terpenuhi, teman-teman sampaikan juga gimana cara teman-teman bisa apa ya, menyesuaikan diri gitu untuk memenuhi kualifikasi ini sehingga bisa saya lanjutkan nanti ke tahap interview gitu. So gitu, uh, cukup ya. Kalau gitu, um, more tips and trick buat hiring dan sebagainya. Kayaknya nggak ada ruginya juga kita berkoneksi juga di LinkedIn ya. Jadi teman-teman bisa, kalau punya LinkedIn bisa berkoneksi dengan saya juga di Faiz Abdul Rahim. Di situ nanti akan saya share berikut dari apa namanya uh, opportunity karirnya dan juga beberapa hal dari saya tentang lamaran. Boleh, Mas Rashid, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Faiz atas kesempatannya. Mungkin ini tadi udah ditanyakan ya, karena saya terlambat untuk join. Tapi Oh iya, nggak saya apa-apa. ingin tanya, untuk mendaftar di Indotech ini, apakah harus satu posisi saja ya? Mengingat mungkin banyak dari Oh, oke. teman-teman eh, pengen nyoba nih untuk daftar di beberapa posisi. Dan mungkin dari teman-teman HR yang ada di PT Indotech di sana bisa lebih memilih untuk kandidat ini cocoknya di posisi mana gitu berdasarkan CV dan pengalamannya. Mungkin itu Oke, saja sih, Pak. Terima kasih Pak siap. Faiz. Sama-sama, Mas Rashid. Oke, jadi tidak ada aturan di kita ya untuk membatasi lamaran satu saja. So, semua lamaran apa namanya sangat amat terbuka gitu. Teman-teman mau daftar lima-limanya ataupun dua ataupun satu juga tidak masalah gitu. Tapi lagi-lagi yang ingin saya sampaikan ke teman-teman, poinnya adalah teman-teman harus pas kenalin diri dulu nih sebenarnya ya. Sebelum teman-teman ngelamar tuh teman-teman harus mengenali diri teman-teman dulu nih. Kira-kira teman-teman lebih senang kerjanya seperti apa, terus juga punya kompetensi apa dan sebagainya. Sehingga teman-teman nanti kita kan bicara karir soalnya. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya ngelamar, teman-teman udah ada gambaran gitu. Oh, gue cocok nih misalnya diaplikan nih. Ini sesuai dengan visi gue juga punya kompetensi ini, udah checklist, 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 checklist gitu ya. Dan gue punya value edit nih dibanding kandidat lain. Kalau gue punya pengalaman misalnya marketing, dulu ikut apa namanya komunitas bisnis dan sebagainya gitu. Ini bisa jadi selling point gue nih. Lamar ah jadi aplikan. Nah, itu lebih cocok gitu ya untuk teman-teman lakukan gitu. Tapi kalau teman-teman juga masih bimbang gitu ya,
mau yang kemana dan sebagainya. Nanti makanya di seleksi screening CV ataupun di interview biasanya sih ketahuan dari apa ya, dari sesi itu ya. Oh ini orang kayaknya daftarnya aplikan misalnya. Tapi dari interviewnya atau dari psikotesnya, ya cocoknya jadi sales deh, gitu misalnya. Nanti kita akan tawarkan juga nih, bisa jadi ke posisi yang lain. Misalnya. Itu sangat amat mungkin juga nih. Tentunya tapi dengan persetujuan dua belah pihak ya. Jadi bisa aja kita tawarin ke posisi lain, teman-teman nggak mau, ya nggak apa-apa. Gitu. Karena nanti teman-teman yang menjalani. Gitu. So, itu juga memungkinkan ada ya untuk lamarnya apa, nanti juga kita berikan posisi yang lebih sesuai ke mana gitu ya. Dan kita komunikasikan juga. Jadi tidak ada hard feeling gitu ya di awal karena udah kita komunikasikan. Jadi nggak pas kalian masuk, kalian jadi aplikan, tiba-tiba kita pindahin jadi sales Makassar misalnya. Nggak gitu juga. Di awal kita sudah sampaikan. Gitu ya, Mas Rashid. Ada lagi yang Baik, lain mungkin? terima kasih atas jawabannya Pak Faiz. Sama-sama Mas Rashid. Terima kasih, Rashid. Mas Rashid. Ada yang lain? Good question, good question. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Faiz. Ya. Iya, Mangga. Ini Kang Eja. posisi ini semua itu estimasinya close kapan ya Pak? Apa dalam waktu 1 bulan Hmm, atau Oke. 2 bulan seperti itu? Oke. Kalau untuk estimasi close dan sebagainya, kita sih sekarang tidak ada estimasi close-nya ya, Pak Eja ya. Karena begini, apa namanya, di kita sendiri, sekarang kan tadi ya, itu sudah lihat ya, ada banyak ekspansi bisnis yang ingin kita lakukan gitu. So, kita juga butuh banyak posisi juga nih, banyak tenaga baru gitu. Jadi, tidak ada batasan ini, apa namanya, durasi waktu gitu ya, untuk lowongan ini. Dicoba aja dulu, pun kalau misalnya kita misalnya sudah terpenuhi, biasanya sih kita akan sampaikan juga gitu. Misalnya sales engineer nih sudah apa namanya terpenuhi kebutuhannya, nanti akan kita sampaikan di sosial media misalnya gitu. Tapi sih menurut saya gini sih Pak Eja ya, kalau misalnya saya boleh sharing ya, Em, jangan gara-gara itu kita juga jadi nggak ngelamar juga gitu. Karena kalau di HR sendiri, misalnya di saya ya terutama ya, misalnya nih, service engineer udah tutup nih, tapi ada kandidat lain yang bagus, dia masih tetap melamar dan ternyata bagus gitu ya. Biasanya sih saya akan simpan orang itu di database saya, sehingga nanti once saya butuh service engineer baru, gitu, saya punya ini apa namanya kandidat tersebut bisa jadi saya panggil untuk saya tawarkan opportunity-nya gitu. Jadi sih kayak gitu sih kalau di saya sih, Mas Eza. Baik Pak. Oke. Ada lagi dari yang lain? Oke, sepertinya tidak ada ya. Ya. Nanti kalaupun ada yang bertanya bisa di LinkedIn ya. Gimana tadi ada yang mau? Oh, sorry. Halo? Aduh, Oke, nanti kita lanjut di LinkedIn aja lah ya. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan. ya. Siap, Pak Wahyu. Terima kasih. Eh, Sama-sama. Sudah Em, diisi. Iya, paling Pak. ini ya, teman-teman ya. Aku ngasih pesan terakhir kali ya, Pak Wahyu ya, buat teman-teman di sini. Untuk menutup acara ini, closing statement kalau dari saya ya, sebelum ditutup Pak Wahyu, eh, kita semua pasti kan ingin mencari rezeki ya di sini ya. Salah satunya ikhtiar kita ya dengan mengikuti webinar ini. Harapan saya, teman-teman coba aja dulu untuk
apa namanya posisi-posisi hiring di sini, dan teman-teman juga berikhtiar gitu agar memantaskan diri untuk sesuai dengan kualifikasi-kualifikasi yang ada gitu. So jangan tunggu teman-teman apa ya, eh, jangan teman-teman tuh cari opportunity yang sesuai dengan diri teman-teman aja gitu. Tapi teman-teman juga memantaskan diri juga dengan opportunity yang ada juga. Karena beda, misalnya nih, teman-teman levelnya di sini nih untuk koalisi, untuk kompetensi teman-teman. Terus banyakkan kualifikasinya itu ada di sini. Nah, teman-teman pilihannya ada dua. Pertama, cari opportunity yang selevel dengan teman-teman, atau teman-teman memantaskan diri nih untuk sesuai dengan kompetensi apa namanya opportunity yang kualifikasinya segini gitu. So jadilah apa ya berproses gitu. Jadi jangan jangan sampai kita membatasi diri karena pengalaman saya dulu tuh ya itulah saya tuh salahnya itu adalah saya tuh stuck gitu ya, pengen cari lamaran kerja yang sesuai dengan diri saya terus, tapi ternyata saya jadi membatasi potensi saya. Sedangkan ya coba aja dulu makanya, karena saya yakin fresh graduate ataupun teman-teman di sini yang mungkin belum pengalaman di industri ini punya potensinya masing-masing nih. Hanya saja teman-teman perlu encourage lagi dan percaya sama diri kalian kalau kalian tuh punya potensi gitu di situ. Nanti sampaikan dalam sesi interview. Kalian itu performnya di mana, buktinya apa, dan sebagainya. Kayak gitu aja sih. Semoga karir kalian juga melesat gitu ya. Dan dengan sesi hari ini juga bermanfaat untuk pengembangan karir kalian. Udah itu aja, Amin. Pak Wahyu. Terima kasih Pak Faiz dan ah closing statementnya mantap ya. Saya rasa juga saya sangat setuju sekali tuh. Jadi kadang kita itu perlu mengupgrade diri juga, bukan kadang dan memang dan itu setiap waktu. Kalau kita mengambil suatu kesempatan atau peluang atau apapun yang kira-kira selevel dengan kita atau sesuatu yang kita rasa nyaman karena kita sudah biasa itu, kadang ya nanti kita akan stuck di sana terus. Sementara peluang itu banyak di atas kita, di sebelah kanan kiri. Jadi memang ya kita perlu ngupgrade diri lah. Kadang mungkin kita akan merasa tidak nyaman awal-awalnya untuk meningkatkan kemampuan atau untuk menyesuaikan diri. Tapi pada akhirnya nanti setelah kita beradaptasi dan berada di level itu, ya akhirnya jadi zona nyaman kita yang selanjutnya. Tapi memang perlu continuous learning, belajar terus dan update diri terus. Betul. Wah, mantap nih. Apa namanya? Oh, jangan dari HRD, jelas langsung ya. Ya, Terima, sama-sama belajar. ya. Terima kasih ya Pak Faiz dan terima kasih juga untuk seluruh peserta yang sudah hadir dalam sesi kali ini. Semoga bermanfaat dan membuka peluang juga kemanfaatan bagi kita semua, baik Pak Faiz, saya juga tentunya dan juga bagi peserta. Eh, Terima kasih dan nanti mungkin kita akan follow up dengan beberapa informasi di email yang sudah disampaikan. Oh, misalnya jika ada tadi informasi terkait leaflet atau apapun, walaupun sudah bisa dibuka juga di LinkedIn. Oh ya, bagi yang belum memiliki LinkedIn, bisa tuh segera membuat LinkedIn gitu ya. Saya punya, tapi sepertinya saya belum add Pak S ini. Nanti saya perlu Oh, kepo. boleh-boleh kita. Iya, Ah, tapi bener semoga loh Pak, LinkedIn itu buka opportunity loh Pak. Aku benar. aku sampaikan ya ke teman-teman ya. Jadi sempat tuh karena saya aktif di LinkedIn tiba-tiba di invite ikut forum HR yang harganya 5 juta tapi jadi gratis misalnya. Terus juga teman-teman juga dapat peluang karir atau tawaran offering di situ juga bisa karena saya kalau jadi HR akan cari juga misalnya saya butuh sales siapa ya. Ya. Ya udah saya cari di LinkedIn sales kimia misalnya. Termuncul tuh orang-orang gitu. Nah, biasanya kayak gitu juga, Pak. Jadi kita berkoneksi lah di LinkedIn sama Iya benar. teman-teman jadi yang lain. Saya masih open postdoc gitu ya. Juga ditawari banyak gitu. Tapi belum kesempatan. Ini masih dapat di sini. Memang, tapi perlu berkoneksi di LinkedIn. Bagi yang belum punya, eh,
ada baiknya untuk segera punya. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup kegiatan ini dan semoga kita bisa tetap menjalin kerjasama ke depannya, gitu Amin, ya. amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Mohon Terima maaf kasih. kalau dari saya ada salah kata. Mari, Terima kasih, sehat Pak. Terima kasih. selalu. Terima kasih. Saya tutup ya. Terima kasih loh Pak Faiz. Ya, mari Terima kasih. izin live ya Ya, teman-teman ya. Stay Assalamualaikum. tune di emailnya. Mari. Waalaikumsalam.